Selamat pagi, saya Iren Fania Jumadi dari Prodi Bahasa Inggris dengan NIM 8822531 ingin mempresentasikan UTS mata kuliah Pendidikan Agama oleh dosen Dr. Son Haji. Bagian pertama, manusia dan agama. Siapakah manusia dalam Gereja Katolik? Manusia adalah imago Dei. Manusia adalah imago Dei, di mana artinya diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dasar manusia sebagai imago Dei adalah ada di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya, Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ada 4 kemampuan manusia sebagai imago Dei, yaitu akal budi, hati nurani, kehendak bebas, dan kemampuan berkuasa. Konsep agama dalam Gereja Katolik adalah seperti ini. Agama adalah wadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Sang Pencipta dan memanjatkan sembah bakti kepadanya. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kutipan ini adalah pendukung dari kalimat yang sudah disampaikan di atas dari Injil Matius bab 4 ayat 10. Berikutnya kita akan membahas sikap agama Katolik terhadap agama lain. Agama Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci dalam agama-agama lainnya. Realisasinya adalah hidup rukun dan damai, menjalin dialog, bekerja sama. Demikian pembahasan saya di bab pertama. Kita akan lanjut lagi pembahasan di part keduanya setelah ini. Bagian kedua, posisi manusia dalam Alkitab. Dalam Alkitab, posisi manusia adalah ciptaan yang paling istimewa, yaitu mempunyai posisi yang istimewa. Pertama, waktu menciptakan manusia, Allah merencanakan dan menciptakannya menurut gambar dan rupanya, menurut citranya. Kutipan ini diambil dari Kejadian bab 1 ayat 26. Kedua, waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah perlu bekerja secara khusus. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Ketiga, segala sesuatu termasuk Taman Firdaus diserahkan oleh Allah untuk manusia. Ada di dalam Kejadian bab 1 ayat 26. Keempat, manusia adalah puncak ciptaan Allah, diciptakan dengan sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Tuhan memperlakukan manusia secara khusus. Manusia sudah dipikirkan dan direncanakan oleh Allah sejak keabadian. Kehadiran manusia di muka bumi telah disiapkan dan diatur secara teliti dan mengagumkan. Manusia sungguh diperlakukan sebagai orang, sebagai pribadi, seperti Tuhan sendiri. Bagian ketiga adalah etika dan moral sesuai dalam Gereja Katolik. Tujuan dari etika dan moral adalah kekudusan dan persekutuan dengan Allah. Sumber etika dan moral Katolik adalah kitab suci, magisterium, dan tradisi. Salah satu pedoman moral dan etika yang bersumber dari Alkitab adalah Dekalog atau 10 perintah Allah. Isi dalam 10 perintah Allah adalah: jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Kuduskanlah hari Tuhan. Hormatilah ibu bapakmu. Jangan membunuh.
jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu. Dan yang terakhir adalah jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Selain Dekalog, ada rujukan lainnya, yaitu Golden Rule dari Tuhan Yesus, yang berisi, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ini ada di dalam Injil Matius bab 7 ayat 12. Semua tindakan moral dan etis harus dilakukan kepada setiap orang. Rujukannya ada di dalam Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Di mana isinya adalah, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah genteng, melainkan di atas kaki, kemudian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kemudian yang terakhir adalah, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oke, kita masuk ke bagian 4, ibadah dalam gereja Katolik. Dalam gereja Katolik ada begitu banyak bentuk ibadah yang dilakukan untuk menghormati Tuhan Yesus. Yang pertama, devosi, adorasi, misa atau perayaan Ekaristi, Lectio Divina, dan Taise. Puncak dari semua ibadah di atas adalah perayaan Ekaristi atau dikenal dengan misa. Perjamuan Ekaristi merupakan kenangan tentang Yesus yang melakukan perjamuan malam terakhir bersama para muridnya. Selain misa, ada doa, yaitu doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan isinya seperti di atas ini. Kita lanjutkan ke materi kelima, yaitu jual beli bisnis dan hutang sesuai Alkitab. Untuk menjelaskan bagian ini, maka saya akan melihatnya dalam konteks kehidupan ekonomi. Sumber rujukan dari penjelasan ini adalah Kitab Suci, dokumen Gaudium et Spes, dokumen Solicitudo Rei Socialis. Gaudium et Spes artikel 63, pencipta, pusat, dan tujuan dari kehidupan ekonomi adalah manusia. Makna dan tujuan yang paling inti dari proses perkembangan ekonomi bukan hasil produksi. Makna dan tujuan dari kehidupan ekonomi adalah pelayanan kepada manusia seutuhnya, melayani kebutuhan jasmani dan rohani manusia. Kehidupan ekonomi harus mengantar manusia ke arah pengembangan diri sebagai makhluk pribadi dan sosial. Nilai penting dalam kehidupan ekonomi yang harus dimiliki dan dipraktikkan oleh orang Katolik adalah solidaritas. Dokumen Solicitudo Rei Socialis artikel 38 berisi, solidaritas adalah ketetapan hati yang mantap dan tekun untuk membaktikan diri pada kesejahteraan umum, yaitu pada kebaikan semua orang dan setiap individu. Tentang penjualan, pembelian, kontrak kerja. Katekismus Gereja Katolik 24:12. Barang siapa yang secara langsung atau tidak langsung mengambil milik orang lain, berkewajiban untuk mengembalikannya atau membayarnya kembali dengan uang tunai atau dalam natura. Demikian juga mengganti kerugian, bunga, atau manfaat yang pemilik sah dapat terima darinya. Demikian presentasi saya hari ini dengan nama Iren Fania Jumadi dari Prodi Bahasa Inggris untuk UTS Pendidikan Agama Bapak Son Haji.